lama, lahir di tahun 61 di Jogja, itu punya banyak program ya. Terutama ini tadi sudah dijelaskan Mas Agus, Direktur Pemasaran Bank BPDDIY, ada program dari pemerintah, satu akun rekening, satu pelajar, satu akun ya itu. Dan Oktober ini luar biasa di Bank BPDDIY sudah tembus sampai 1.400 ya, padahal targetnya 1.000 Mas ya. Dan yang lain juga banyak sekali. Nah ini ada pertanyaan nih, ini Monggo, saya suka pertanyaan nih. Ya. Mana sih ini? Tentang tanaman atau bukan? Bukan. Bukan tentang apa janda bolong itu. Oke, ini tentang ini mau nanyain nih kredit tanpa agunan. Tolong Pak jelasin bunganya berapa. Oh sebentar ya. Ini kita pending dulu. Boleh. Boleh ya. Ini boleh, kita boleh. Oke, ini pertanyaan saya sendiri soalnya juga. Oh, ya. Ini ada soalnya di sini juga bentuk kegiatannya di bulan inklusi juga ada ya Mas ya. Ini salah satunya bulan inklusi tidak hanya tentang rekening tabungan. Betul. Ya. Melawan renter ini juga begitu bulan inklusi. Ini makanya kita harus ada kredit yang dalam notabene bunga sangat murah bahkan 0%. 0% dan tanpa agunan. Tanpa agunan. Oke. Ini ada programnya saya bacakan, ada program sosialisasi KUR juga. Iya, betul. Terus kredit PD ya, pemberdayaan ekonomi daerah. Ya. Terus ada tadi program digitalisasi retribusi wisata. Ya, di 10 destinasi wisata ya. Menggunakan barcode tadi ya. Salah satunya mana Mas yang ini? Ya, mau masuk ke Parangtritis. Ke Museum Merapi sana ya, Merapi, di utara ya. Utara Kaliurang seperti itu ya, itu. Itu juga bagian dari bentuk kegiatan di bulan inklusi. Betul. Boleh dijawab Mas tadi Mas. Oh iya, menarik ya. Ditunggu-tunggu. Ya, jadi tadi bulan inklusi karena kita memang fokus ke kejar itu, memang yang saya sampaikan di awal tentang kejar. Tapi bulan inklusi tidak hanya tentang dana pihak ketiga atau rekening siswa, termasuk juga pemberian kredit yang murah bagi pengusaha-pengusaha pemula atau bahkan bagi orang-orang yang terdampak PHK. Betul. Mengawalnya karena pandemi kan ini bingung benar, di PHK dari satu instansi dodolan di rumah piye carane. Kami memfasilitasi kredit namanya PD. PD ya tadi ya. Pemulihan ekonomi daerah. Kami luncurkan ini memang program ini tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Rate-nya, suku bunganya itu di bawah KUR. Di bawah KUR Mas. KUR itu kan sudah 6%. Langsung nah, KUR itu 6%, kami separuhnya. Separuhnya. Kenapa bisa? Kok dodolannya kendel banget Mas, sampai 3. Badi pun enggak. Badi itu carry Mas. Untung karena itu semangatnya tadi ya. Semangatnya dulu. Karena bank pemerintah daerah itu punya visi misi bahwa harus meningkatkan perekonomian daerah. Ini menjadi tanggung jawab bank sehingga yang untung itu sidik nggak apa-apa, tapi ada peribahasa rugi sidik tapi banyak sanak itu ya. Betul Mas, banyak saudara doanya juga banyak. Nah ini mungkin harus dipahami. Jadi salah satu fungsi bank ya itu bukan hanya terus kemudian seberapa angka revenue-nya tinggi ya Mas ya. Betul. Tapi bagaimana kadang juga ada CSR-nya, kadang juga ada program-program yang harus itu ya pro masyarakat ya. Apalagi di tengah pandemi Mas. Betul. Karena banyak teman saya Mas, ini di dunia kreatif dari tadinya misalnya ini anak band lah misalnya ya. Kemudian mereka karena pandemi kan event-event selesai, akhirnya kulineran. Terus akhirnya mereka ada yang ambil kur salah satunya. Mungkin kalau tahu ada program ini, separuhnya kur. Iya, separuhnya kur. 0,3%. Wah, ini gimana? Namanya. Monggo silakan. Tribun Jadi pengusaha-pengusaha awal yang hanya jualan dalam rangka apa? Survive ya. Ya, survive saja, silahkan dilakukan di rumah. Itu kami akan biayai dan sangat simple syarat dan ininya. Syaratnya. Nah, ini kadang banyak sekali kemudian teman-teman itu karena nyun sewu ya, jarang bersentuhan dengan yang namanya bank. Melihat syarat itu kemudian nggak jadi. Nah, ini kira-kira semudah apa? Ya, gini. Kredit PD ini simpelnya kalau dalam satu wilayah gitu ya, atau mungkin bertetangga gitu aja lah. Contohnya ibu-ibu, ibu-ibu ada perkumpulan dasamiswa, RT dan sebagainya. Ada beberapa orang yang punya pengusaha menjadikan satu kelompok tertentu. Ya sana dodolan bakmi, sana dodolan dawet dan sebagainya.
mereka koordinasikan bersama-sama, kami akan biayai. Tapi tetap satu-satu orang kita biayai, terus nanti ini menjadi satu kelompok tertentu, jadi lebih mudah. Oke. Berarti kolektif. Apa namanya koordinasinya kolektif? Iya, kolektif aja itu. Seperti murah, itu ya. sangat murah. Berarti kalau ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya? 5, monggo. Oke, langsung habis ini. Ya itu saja. Kalau identitas yang biasa, kan seseorang nggak sulit memiliki identitas. Ya, yang penting memiliki KTP itu aja. Kalau nggak punya satu KTP lagi harus punya semangat bahwa survive itu untuk hidup, kemudian memiliki tanggung jawab bahwa harus ada pengembalian. Betul. Karena uang kami juga uang masyarakat, harus dikembalikan. Makanya suku bunganya kami berikan yang sangat murah sekali. Win-win solution inilah ya. Betul. Oke, silakan tadi ada pertanyaan dari Mas Edi. Sudah terjawab ya Mas ya? Kalau belum nanti habis ini di backstage langsung tanya. Iya, monggo nanti langsung kontak kami. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan kah? Tolong Mas admin. Mas monggo diunjuk lagi Mas. Nah, ini kita santai saja. Oke Mas, sebelum kita lanjutkan Mas ya, ini kita baca headline dulu ya. Monggo ya. Koran hari ini Mas, ini Tribun Jogja. Ini ada renovasi 2098 rumah tertunda, 6 titik kawasan belum tergarap. Nah ini memang pandemi, persoalan yang muncul banyak sekali Mas ya, tidak hanya kebutuhan pokok saja, kemudian yang sudah tercukupi kebutuhan pokok, pengen kebutuhan sekunder, tersiernya itu tercukupi juga. Nah ini tadi Bank BPD DIY memberikan alternatif lah ya, solusi untuk bagaimana supaya kita bisa kembali bersemangat. Intinya semangat dulu ya. Iya betul. Kalau enggak, misalnya semua ada, fasilitas ada, tapi semangatnya greget gitu kan juga pengaruhnya besar ya Mas betul, ya. Oke. Betul sekali. Ini terus kemudian di halaman utama kami juga ada mana ini? Oh ini tadi Mas, kita nyambungin ke sekolah tadi Mas ya. Ini ada mengajar daring sehabis subuh demi jangkau semua siswa. Nah ini juga perjuangan teman-teman di sekolah juga luar biasa Mas ya. Mungkin jenengan juga ngalami kalau punya keluarga, saudara itu yang kecil-kecil itu juga sekarang di rumah, aktivitas di rumah. Iya. Itu betul. juga bisa disambi sebenarnya untuk entrepreneur yang dadaan tadi ya. Sangat mungkin dan bisa dilakukan. Ini Oke. tambahkan boleh sambil ini. Monggo Mas. Jadi kalau bicara sekolah, ke depan juga program pemerintah itu dan pasti akan dilakukan semuanya cashless, non tunai. Sekolah pun besok tidak akan mengelola uang secara tunai. Anggaran dari pemerintah pusat, daerah, dia akan transfer melalui rekening, kemudian transaksinya mereka lakukan dengan non tunai. Untuk itu, kenapa kami juga masuk ke inklusi keuangan ini di sekolah? Kami nanti bekerja sama dengan dinas pendidikan, nanti secara khusus ke sekolahannya masing-masing. Kami berikan fasilitas namanya CMS, Cash Management System. Cash Management System itu satu layanan yang terkoneksi dengan perbankan manapun. Tapi sistem ini milik Bank BPD yang kami berikan kepada sekolah, kita samakan. Kemudian mereka akan bertransaksi terkait dengan misalkan contohnya ngecek siswa itu juga membayar melalui non tunai. Kemudian dia juga bisa melihat, oh Mas Yudo belum bayar. Saya kemarin ditelepon juga, Pak Oktober. Karena transfer sekarang ya. Terlihat. Kemudian dalam aktivitas pembelajaran